Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak semua. Selamat pagi, semangat pagi, ceria pagi. Ya, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Ya, anak-anak semua tetap jaga kesehatan. Ya, ingat, Indonesia belum usai dari pandemi COVID-19. Sehingga kita harus tetap disiplin menerapkan protokol kesehatan. 3M. Menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Oke anak-anak semua, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke anak-anak, sekarang coba periksa kiri dan kanannya, apakah ada teman-teman yang tidak hadir hari ini? Alhamdulillah hadir semua ya. Iya. Kemarin kita telah mempelajari mengenai materi kesetimbangan kimia. Anak-anak jangan dilupakan mengenai konsep kesetimbangan kimia ya. Sekarang kita akan mempelajari mengenai asam dan basa. Baik, Bapak akan tanya terlebih dahulu ya. Anak-anak pernah memakan buah jeruk dan apel? Apa yang dirasakan? Oh, rasanya asam. Ya. Terus ketika anak-anak mandi, tak sengaja tertelan air sampo atau air sabun. Apa yang anak-anak rasakan? Oh, terasa pahit. Baik, jadi gini anak-anak semua, asam dan basa itu memiliki peranan penting dalam kehidupan kita. Salah satu contohnya ketika suatu makanan dicerna dalam lambung dibantu oleh suatu zat yaitu asam klorida, HCl. Ketika anak-anak memiliki penyakit MAH, ketika kambuh, asam lambung akan naik sehingga akan merasakan sakit. Bagaimana cara meredakan atau mengobatinya? Yaitu dengan menggunakan obat yang mengandung senyawa basa. Ya. Salah satunya adalah obat ini. Ini untuk meredakan atau untuk mengobati MAH. Karena dalam obat ini mengandung aluminium hidroksida dan magnesium hidroksida yang dimana ini merupakan senyawa basa. Ya, jadi ketika asam lambung naik, ketika MAH itu akan dinetralkan oleh senyawa basa sehingga akan meredakan dan menghilangkan rasa sakitnya. Baik, pembelajaran hari ini masuk dalam KD 3.10 yaitu menjelaskan konsep asam dan basa serta kekuatannya dan kesetimbangan pengionannya dalam larutan. Indikator pencapaian kompetensi yang pertama menyebutkan teori asam dan basa. Yang kedua menjelaskan teori asam dan basa, dan yang ketiga mengaitkan contoh asam dan basa dalam kehidupan sehari-hari. Sehingga tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu anak-anak semua mampu yang pertama menyebutkan teori asam dan basa secara tepat. Yang kedua menjelaskan teori asam dan basa secara benar. Yang ketiga mengaitkan contoh asam dan basa dalam kehidupan sehari-hari secara benar. Ya, baik anak-anak semua, kita sadar ya bahwa dari bangun tidur sampai tidur lagi kita sangat bercengkrama dengan kimia, sehingga kita harus semangat dalam belajar kimia karena akan bermanfaat bagi kita saat ini dan masa depan. Ya, baik, alhamdulillah kemarin kita sudah melihat presentasi dari kelompok 1 ya. Ajril sebagai pembicara dan Raffi sebagai pendengar. Begitu juga sebaliknya, Raffi sebagai pembicara dan Ajril sebagai pendengar. Ya, mari kita bahas secara bersama-sama. Ya, anak-anak semua, pembelajaran hari ini yaitu mengenai asam dan basa yang dalam submateri teori asam dan basa. Ya, teori asam dan basa itu ada 3. Yang pertama teori Arrhenius, teori Montefiore, dan teori Lewis. Untuk teori Arrhenius merupakan ilmuwan
kimiawan yang berasal dari Swedia, ya, nama lengkapnya itu Svante Arrhenius. Dia menyebutkan bahwa asam itu merupakan suatu zat yang ketika dilarutkan dalam air menghasilkan ion H+ atau ion hidrogen atau ion hidronium H3O+. Ya. Sebagai contoh, misalnya HCl ketika dilarutkan dalam air atau dalam reaksi ionisasinya, dia akan menghasilkan H+ ditambah Cl-. H+ di sini yang menandakan bahwa asam menurut Arrhenius. Ya. Yang kedua, yaitu basa. Basa menurut Arrhenius yaitu ketika suatu zat dimasukkan dalam air, dia akan menghasilkan ion hidroksida atau yang dilambangkan dengan OH-. Sebagai contoh, misal NaOH ketika dia ionisasikan, ketika dilarutkan dalam air, ya, dia akan menghasilkan Na+ ditambah OH-. Ini merupakan asam dan basa menurut Arrhenius. Baik, anak-anak, apakah ada yang mau ditanyakan? Ya, Bapak lanjut ya. Bapak boleh hapus? Oke. Kita beranjak ke teori yang kedua, yaitu Bronsted-Lowry. Bronsted-Lowry mengatakan seperti apa asam dan basa. Jadi asam itu menurut Bronsted-Lowry sebagai donor proton. Proton itu H+, ya. Sedangkan basanya sebagai akseptor proton. Bagaimana konsepnya? Jadi kalau asam itu memberi, kalau misalnya basa itu menerima. Jadi kan dalam kehidupan sehari-hari juga kan kita perlu memberi dan ada yang menerima, ya, anak-anak semua. Nah, semisal contoh HCl ditambah NH3, maksudnya HCl direaksikan dengan NH3 akan menghasilkan NH4+ ditambah Cl-. Nah, konsepnya kita lihat HCl itu dia memberikan satu ion H+ ke NH3, sehingga NH3 akan bertambah. Ini pasangannya. Jadi HCl itu merupakan asam, sedangkan sisa asam disebut basa konjugasi. NH3 karena dia menerima proton sehingga dia disebut dengan basa. Sisa basa disebut asam konjugasi. Baik anak-anak semua, ini merupakan teori asam dan basa menurut Bronsted-Lowry. Baik, kita lanjutkan ya anak-anak. Boleh Bapak hapus? Ya. Selanjutnya kita masuk ke teori asam basa Lewis. Asam menurut Lewis yaitu akseptor pasangan elektron bebas. Dia menerima pasangan elektron bebas. Akseptor PeB. Sedangkan basa dia merupakan donor atau yang memberikan pasangan elektron bebas. Semisal contoh,
plus pasangan elektron bebas di sini dia akan memberikan kepada si H+. Sehingga NH3 di sini dia berperan sebagai basa karena dia memberikan pasangan elektron bebasnya. Dan H+ karena dia menerima, dia sebagai asam. Sehingga dihasilkan H+ ya, H4+. Baik anak-anak semua, ini merupakan teori asam dan basa menurut Lewis. Ya. Kita masuk ke materi selanjutnya, yaitu mengenai contoh asam dan basa dalam kehidupan sehari-hari. Sebelum kita ke contoh asam dan basa dalam kehidupan sehari-hari, kita perlu tahu bagaimana sih asam dan basa itu. Jadi gini anak-anak, untuk asam itu dia identik dengan sifat asam, pH kurang dari 7, bersifat korosif, ya. Contohnya misalnya HCl, H2SO4, ya. Dan untuk basa dia bersifat identik dengan rasa pahit, ya. Licin di tangan, dan pH melebihi dari 7. Dan contohnya misalnya KOH, NaOH, MgOH 2 kali, AlOH 3 kali, dan sebagainya, ya. Untuk ciri khas yang lainnya masih banyak. Dan untuk secara umum kita mempelajari itu terlebih dahulu. Nanti kita mempelajari mengenai indikator, ya anak-anak. Jadi indikator ketika asam itu salah satu contohnya dia akan memerahkan lakmus biru, dan kalau misalnya basa itu membirukan lakmus merah, ya. Identik dengan asam itu merah dan basa itu biru. Baik anak-anak semua, mungkin kita cukup pembelajaran hari ini. Apakah ada yang mau ditanyakan? Oh tidak. Baik, marilah kita simpulkan, ya, secara bersama-sama bahwa teori asam dan basa itu ada 3. Ada dari Arrhenius, Bronsted-Lowry, dan Lewis. Arrhenius mengatakan bahwa asam itu merupakan zat yang dalam air menghasilkan ion H+, dan basa itu zat yang dalam air menghasilkan ion OH-. Sedangkan teori Bronsted-Lowry, asam itu merupakan donor proton, kalau basa itu merupakan akseptor proton. Sedangkan menurut teori Lewis, asam itu merupakan akseptor PeB dan basa itu merupakan donor PeB. Baik, untuk menambah pemahaman dari anak-anak semua, Bapak ada soal latihan. Nah, ini nanti dikerjakan oleh anak-anak semua, ya. Baik. Untuk selanjutnya bisa dijadikan tugas. Nah, untuk pertemuan selanjutnya kita akan mempelajari mengenai contoh-contoh dari asam dan basa. Jadi asam lemah, asam kuat, basa lemah, basa kuat, ya. Nah, setelah itu anak-anak bisa mencari jurnal atau referensi, sehingga nanti ketika kita belajar, anak-anak mempunyai beberapa ilmu, ya, sehingga kita bisa diterapkan. Baik, mungkin itu anak-anak semua yang dapat Bapak sampaikan mengenai pembelajaran hari ini, ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.